Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas implementasi dari Forward Neural Network menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan yang akan saya gunakan di sini adalah studi kasus dari tugas yang kemarin, di mana sebagai latihan kalian sudah membuat sebenarnya coding Python ya. Tapi nanti coba disesuaikan lagi dengan yang saya buat pada video kali ini. Adapun manualisasi yang kita gunakan bisa dilihat di sini, di mana kita mempunyai 4 nilai input, yaitu X1, X2, X3, dan X4. Apabila kita visualisasikan akan menjadi layer-layer seperti ini ya. Jadi nanti kita akan membuat wake dari tiap inputan terhadap tiap output, di mana misal input 1 adalah X1 ya. Jadi input X1 adalah 1, di mana nanti akan dicari nilai wake yang tepat agar dapat mendapatkan nilai Y yang optimal. Nah, seperti ini. Selain nilai W atau wake, kita juga menggunakan nilai bias, di mana bias sudah ditentukan sebelumnya. Nah, apabila dibentuk dalam sebuah tabel, maka akan menjadi seperti berikut ini ya. Jadi ada 4 nilai X, X1, X2, X3, dan X4 di sini. Lalu ada nilai T atau nilai target. Nah, target di sini adalah nilai yang harus dihasilkan oleh output, seperti itu. Jadi, sebenarnya jaringan saraf tiruan ini yang kita praktekkan pada studi kasus ini adalah tipe supervised learning, di mana proses pembelajaran itu harus diawasi atau terawasi menggunakan data training. Nah, di sini kita mencoba melakukan pelatihan. Nilai wake dan bias berapa yang sesuai agar nilai Y ini bisa mendekati nilai target. Sehingga nantinya ketika kita sudah mendapatkan nilai wake dan bias yang tepat, kita bisa gunakan untuk data lainnya. Nah, contoh nyata dari aplikasi prediksi ya menggunakan jaringan saraf tiruan ini, contohnya bisa digunakan untuk misal perkiraan cuaca. Misalnya nilai X-nya adalah misal nilai suhu, kelembapan, kecepatan angin, seperti itu, dan akan menghasilkan nilai target, yaitu adalah prediksi cuacanya seperti apa. Apakah berawan, hujan, mendung, atau seperti apa. Seperti itu. Nah, di sini tantangannya adalah kita harus mendekati nilai target menggunakan perhitungan nilai Y, seperti itu. Maka dari itu kita menggunakan forward propagation di sini metodenya untuk mengetahui nilai Y, di mana nilai Y ini adalah masing-masing yaitu fungsi aktivasi ya dari jumlah nilai wake dikali dengan inputan masing-masing lalu ditambah dengan nilai bias atau bias seperti itu. Apabila rumus ini disingkat akan menjadi seperti ini. Jadi perhitungan nilai Y adalah fungsi aktivasi dari jumlah W atau wake dikali dengan nilai X ditambah dengan bias. Nah, sesuai dengan materi yang kemarin sudah saya bagikan, di mana fungsi aktivasi itu ada banyak ya, ada linear dan sebagainya. Namun yang kita gunakan di sini adalah fungsi aktivasi sigmoid. Nah, rumusnya adalah Y fx adalah 1 plus ini adalah bilangan eksponensial ya, eksponensial X pangkat min X seperti itu. Nah, E di sini adalah bilangan Euler yang bisa dikonversi menjadi 2,71 sekian, seperti itu ya. Jadi rumusnya seperti itu. Nah, karena kita kemarin juga sudah mempelajari tentang perhitungan manualnya, nah sekarang kita akan coba untuk mengoding, sehingga nanti bisa diketahui apakah forward propagation ini bisa menampilkan atau bisa menghasilkan nilai Y yang mendekati nilai target. Nah, bagaimana kita bisa mengukur seberapa akurat nilai Y yang kita hasilkan sesuai dengan materi yang kemarin juga yang sudah saya bagikan? Kita bisa menggunakan rumus mean squared error. Ya.
Jadi seperti ini, ketika T1, T2, dan 3 sudah diketahui, maka akan dihitung menggunakan rumus mean square error, di mana adalah 1/n dari jumlah nilai target dikurangi prediksi. Nah, sehingga artinya di sini semakin nilai error ini semakin kecil, berarti model kita semakin bagus karena bisa mendekati nilai sebenarnya. Nah, saya ulangi lagi, mengapa kita harus mencari nilai yang mendekati sebenarnya? Karena nanti model yang sudah kita dapatkan, nilai weak dan bias yang sudah kita dapatkan ini, bisa kita terapkan kepada data yang belum ada hasilnya. Misalnya ya, saya ingin membuat peramalan cuaca menggunakan data time series. Saya ingin memprediksi perakiraan cuaca pada bulan Desember. Nah, yang menjadi data training atau data pelatihan kita untuk membuat model adalah data curah hujan di 3 bulan sebelumnya, misalnya seperti itu. Nah, dari situ nanti kita cari nilai weak dan biasnya yang paling mendekati nilai sebenarnya. Nah, nanti kita gunakan untuk memprediksi perkiraan cuaca di bulan Desember. Nah, contohnya seperti itu. Nah, jadi ini ya perhitungan nilai errornya, di mana nilai error di sini di soal yang pertama ini menghasilkan nilai 0,483. Seperti itu. Baik, langsung saja kita akan coba untuk ngoding bagaimana mengimplementasikan forward propagation menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke. Yang pertama, kita definisikan dulu nilai inputnya berupa sebuah array. Nah, array di sini bisa kita panggil menggunakan library yang namanya numpy. Nah, apabila kalian belum menginstal, nanti bisa diinstal di Python masing-masing menggunakan command prompt ya. Bisa dengan rumus atau dengan memanggil pip install numpy seperti itu. Nah, setelah kalian install, nanti di sini kalian bisa mengimport library tersebut, sehingga nanti bisa digunakan untuk manipulasi array, manipulasi angka yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita import di sini, import numpy seperti itu. S. Selanjutnya, langsung kita deklarasikan input X. Input X adalah np, kita panggil library numpy dot array seperti ini, kurung buka, kurung tutup, kurung siku. Karena di sini kita membuat ada 4 ya, ada 4 nilai, yaitu 1, lalu 2, 0,5, dan 2. Seperti ini ya. Nah, coba kita jalankan dulu. Kita panggil di sini input X. Nah, sudah muncul ya nilai input X-nya. Selanjutnya, kita akan mentranspose ini. Jadi, array ini itu berupa matriks ya. Masih ingat matriks? Ketika kita mentranspose nanti hasilnya, misal ini adalah 4 kali 1, dia akan menjadi 1 kali 4. Nah, bagaimana melakukan transpose? Langsung saja diklik di sini, dipilih, diketikkan titik, lalu T besar. Nah, kita jalankan, lalu kita panggil. Maka array-nya akan berubah karena sudah ditranspose ya. Nah, selanjutnya setelah kita sudah memasukkan nilai input, selanjutnya kita akan memasukkan nilai target terlebih dahulu karena target sudah diketahui ya. Target Y adalah np array, nilainya tadi adalah 0, 1, dan 0 seperti ini. Oke, seperti ini kita lakukan transpose juga. Nah,
ini ada yang kurang ya sikunya. Oke. Kita jalankan lalu kita panggil misal target Y, maka akan muncul outputnya seperti itu. Nah, setelah kita sudah menggunakan kita sudah memasukkan dua elemen yaitu input dan target. Nah, sekarang saatnya kita menuliskan bagaimana perhitungan menggunakan forward propagation. Kita buat sebuah fungsi di sini yang mana adalah fungsi sigmoid. Nah, dengan nilai inputan adalah X. Kita kembalikan nilai X-nya adalah 1 dibagi dengan 1 ditambah NP ya. Kita cocokkan dulu rumusnya. Ini ya, 1 per 1 plus eksponen min X. 1 plus 1 dibagi 1 plus NP dot eksponen. Nah, jadi kalau di Python ini kita bisa panggil nilai eksponen atau Euler itu menggunakan rumus ini ya, np.eksponen dari negatif X. Nah, seperti ini. Return X adalah 1 dibagi dengan 1 plus NP. Kita cocokkan lagi ya. 1 dibagi 1 plus E pangkat min X. Oke. Ini nggak usah, langsung saja seperti ini. Nah, setelah kita sudah punya fungsi sigmoid untuk menghitung ya, menghitung nilai sigmoid dari X itu berapa. Nah, selanjutnya kita akan buat sekarang perulangan, tapi sebelumnya kita buat dulu list di sini yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah wake, karena ketika kita sudah menemukan nilai error yang minimal, nantinya kita pasti akan mencari nilai wake berapa yang bisa menghasilkan error minimal itu, seperti itu. Sehingga nilai wake ini harus kita simpan di dalam sebuah list. Nah, selain wake, kita juga harus menyimpan nilai outputnya. Jadi, hasil outputnya dari setiap perulangan nanti akan disimpan, seperti itu. Di sini kita tuliskan output Y. Jadi di sini berbeda ya antara target Y dan output Y. Target Y adalah nilai Y yang sebenarnya, sedangkan untuk output Y adalah hasil nilai Y dari perhitungan forward propagation, kayak gitu. Nah, ini kita juga buat listnya, dan akhirnya kita juga harus menyimpan nilai MSE atau mean squared error dari perhitungan di setiap epochnya, kayak gitu. Epoch ini adalah iterasinya. Jadi untuk jaringan saraf tiruan ini berdasarkan dari iterasi atau berapa kali forward ini dijalankan. Jadi untuk mencapai nilai error yang minimum itu program tidak hanya dilakukan atau tidak hanya dijalankan satu kali, karena nilai wake ini kan hitungannya random. Nah, karena random bisa kita hitung beberapa kali sehingga nanti dari nilai random itu akan ditemukan nilai random yang dapat menghasilkan prediksi terbaik, seperti itu. Sehingga kita harus juga simpan MSE dalam sebuah list. Oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya baru kita buat perulangan di sini. For epoch. Nah, kita tuliskan epoch ya. In range adalah 0 hingga berapa? Misalnya di sini 1 dulu ya. Jadi 1 kali iterasi atau 1 kali perhitungan, seperti itu. Kita enter. Nah, seperti ini. Lalu kita buat variabel w. Di sini w adalah nilai wake yang tergenerate secara random. Kita gunakan lagi libraries np, di mana np adalah numpy di sini. Kita panggil elemen randomnya. Secara otomatis nanti dia akan memunculkan sesuai dengan yang kita minta. Misalnya saya ingin membuat matriks random dengan ukuran 4 ya, 4 3 seperti ini. Nah, kenapa wake ini
matriks 4 kali 3, karena kan inputnya ada 4 ya, X1, X2, X3, dan X4, lalu Y-nya ada 3, Y1, Y2, Y3, seperti itu. Sehingga kita harus buat matriks sebesar 4 kali 3. Nah, bisa kita print dulu sementara ini, print W, agar kita bisa melihat hasilnya. Oh, bentar. Ini kurang sepertinya. Oke, nah bisa terlihat ya di sini hasilnya sudah tergenerate nilai random yang akan kita gunakan sebagai weight-nya nanti ada sebanyak 4 kali 3 seperti itu. Nah, berarti kita sudah punya nilai weight-nya yang akan kita hitung. Setelah kita punya nilai W, selanjutnya adalah kita masukkan nilai biasnya. Karena bias sudah ditentukan di studi kasus ini, di mana nilai biasnya adalah di sini ya. Bias 1 adalah 0, 2, 1, dan bias 3 adalah 2. Nanti kan ini akan dimasukkan di dalam rumus ini ya. Nah, nilai bias sudah ditentukan. Langsung saja kita tulis di sini. Kita kasih definisikan di sini bahwa bias adalah nol, 1, ini ya, dan 2 seperti ini. Nah, akhirnya kita juga sudah mendefinisikan nilai biasnya. Setelah kita punya nilai weight dan bias, saatnya kita menghitung untuk perhitungan nilai Y-nya seperti apa. Maka kita tuliskan di sini Y adalah, kita panggil rumus sigmoid atau fungsi sigmoid di sini. Sigmoid dengan nilai X. Nah, di sini kita sesuaikan dengan rumusnya di sini ya. Rumus dari sigmoid X ini adalah ini ya. Nah, rumus sigmoid X adalah 1/1 plus E pangkat min X. Nah, ini kan sudah didefinisikan sebagai def sigmoid. Nah, berarti yang harus dicari adalah X ini ya, nilai X ini. X-nya ini adalah perhitungan ini kan ya, W dikali X ditambah W2 1 kali X seperti itu. Maka selanjutnya akan kita masukkan dalam Python kita di sini. Y adalah sigmoid ya, karena kita akan mengalihkan nilai weight dan nilai input, maka kita gunakan di sini salah satu library np lagi, np dot seperti ini. Ini gunanya untuk mengalihkan dua variabel ya, atau dua list. Nah, kita masukkan di sini yang akan kita alihkan, yaitu input X dengan weight W ya, seperti ini ya. Jadi nanti hasilnya akan menghasilkan nilai input X dikali W. Jadi X1 kali W1 kayak gitu ya. Nah, setelah itu karena kita menggunakan bias, maka di sini akan ditulis ditambah bias. Nah, setelah kita mendapatkan nilai Y-nya, di mana nilai Y adalah sigmoid dari np dot. Np dot ini adalah input X dikali dengan W, lalu nanti ditambah bias. Nah, kita harus menyimpan hasil dari nilai Y ini ke dalam list yang sudah kita sediakan tadi berupa output Y. Seperti ini, kita lakukan penambahan pada list ini dengan cara output.append, kita masukkan nilai Y-nya. Nah, seperti ini ya. Misalnya kita mau print dulu ini contohnya. Kita print output Y. Seperti ini, kita run. Maka akan muncul output Y-nya adalah ini. Nilai ini adalah output
sehingga selisihnya antara hasil yang kita gunakan dengan hasil sebenarnya itu selisihnya berapa sih, seperti itu ya. Sehingga di sini kita kasih variabel baru yaitu minus. Minus adalah kita gunakan library NP lagi atau NumPy, library subtract. Nah, fungsinya subtract ini untuk mencari selisih dari dua variabel. Kalau np dot itu adalah untuk mengalihkan, kalau np subtract adalah untuk mengurangi, seperti itu. Nah, dua variabel yang akan kita kurangi di sini yaitu adalah output y dan target y. Kita tuliskan targetnya dulu. Target y dikurangi dengan langsung koma ya. Output y. Seperti ini. Lalu kita kasih indeksnya. Karena output y ini itu dia merupakan list dari y, di mana y ini nanti kan ada banyak y ya. Ada epoch ke-1, y-nya berarti y ke-1. Epochnya kedua berarti y-nya kedua. Sehingga di sini akan kita tuliskan indeks epoch di sini. Sehingga nanti target y akan dikurangi dengan y atau output y dari epoch tertentu yang sudah ditentukan. Misalnya di sini kan epochnya kita hanya gunakan perulangan sebanyak 1 saja. Nah, berarti ini akan mengurangi antara target y dengan output y yang ke-1. Seperti itu. Lain halnya nanti misalnya epochnya ada beberapa kali, misal 5 kali. Berarti nanti target y ini akan dikurangi dengan output y dari ke-1, output y yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Sehingga nanti misalnya kita sudah buat 5 epoch, berarti kan ada 5 iterasi ya. Ada 5 hasil. Nah, nanti baru bisa dicari mana weak dan bias dari hasil y dari setiap iterasi atau setiap epoch itu yang menghasilkan error terkecil, seperti itu. Nah, ini kan kita sudah dapat nilai minusnya. Sedangkan rumus dari MSE, mean squared error, itu kan target dikurangi prediksi ya. Dikuranginya sudah. Terus sekarang tugasnya adalah untuk men-squarekan. Nah, tujuan untuk men-squarekan atau untuk mengkuadratkan ini adalah agar nanti hasilnya itu meskipun dia minus atau misalnya dia adalah nilainya minimum minus, nanti hasilnya itu tetap positif, seperti itu kan, karena yang kita cari di sini adalah selisihnya, bukan karena minusnya atau enggak. Contohnya seperti ini ya. Misalnya targetnya itu adalah 1, sedangkan prediksi hasilnya adalah minus 0, berapa gitu. Nah, ketika 1 dikurangi minus berarti nanti jadinya plus 1 plus berapa gitu kan. Nah, karena kita tidak menginginkan hasil seperti itu, kita gunakan square di sini. Atau bahasa lainnya adalah nilai absolut. Nah, masih ingat nilai absolut itu adalah ketika minus maka dia akan dianggap positif, seperti itu. Nah, sekarang kita squarekan. Caranya di sini kita buat lagi variabel square. Untuk mengkuadratkan tadi kita panggil NumPy lagi. Jadi NumPy ini punya banyak fungsi ya, seperti yang bisa kita lihat di sini. Banyak sekali fungsinya kita bisa gunakan untuk manipulasi angka. Nah, sekarang karena kita ingin men-squarekan, kita ingin memangkatkan, berarti langsung saja square seperti ini. Nah, kita gunakan np square dari minus kayak gitu. Kita tuliskan di sini minus. Oke. Nah, berarti kita sudah punya minus yang sudah di-squarekan. Nah, sekarang kita akan cari nilai rata-rata, karena di sini di rumusnya ini adalah 1/n dari jumlah ya. 1/n dari jumlah itu kan sama kayak cari nilai min atau nilai rata-rata, seperti itu. Nah, di Python kita bisa gunakan lagi fungsi min. Nah, misalnya langsung saja kita tulis di sini error, karena ini adalah tahap terakhir ya, sehingga kita bisa definisikan ini adalah nilai error adalah square dikali di titik ya, means, seperti ini, titik means. Jadi nilai square ini yang mana
nilai square adalah NP square dari minus. Jadi nilai minus adalah selisih dari target Y dikurangi output Y. Setelah minus dipangkatkan, setelah dipangkatkan nanti dicari rata-ratanya, seperti itu. Nah, sehingga akan didapatkan nilai errornya. Nah, setelah kita punya nilai errornya, tentunya kita harus simpan nilai error ini ke dalam list yang sudah kita buat, yaitu MSE. Nah, MSE append, tambahkan di sini error. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita sudah punya nilai MSE dari epoch yang berjalan. Kita print ya. Print misalnya di sini adalah wake-nya. Lalu kita juga print di sini MSE-nya. MSE adalah mean squared error, semakin kecil berarti nilainya semakin bagus, semakin mendekati nilai sebenarnya. Oke, seperti ini. Nah, ini harus kita keluarkan dari baris for agar tidak terprintnya berulang kali seperti ini. Oke, kita jalankan ya. Jalankan. Nah, output Y is not defined. Output Y is not defined. Sudah kita definekan di sini padahal. Bentar ya. Oh, ini udah salah ketik, udah typo. Nah, output Y. Oke. Udah betul, kita jalankan. Nah, sini sudah muncul wake-nya adalah list ini ya. Oh, ini output Y. Ini output Y, wake-nya. Oh iya, wake-nya belum kita simpan ya. Wake-nya belum kita simpan dalam list. Jadi setelah kita sudah punya W di sini, harusnya kita simpan wake-nya di sini. Wake append W. Nah, seperti ini. Nah, makanya di sini tampilnya adalah list kosong karena memang wake-nya tidak disimpan. Nah, kita save, jangan lupa di save. Oke, kita run lagi. Nah, sekarang udah muncul ya. Jadi yang baris awal ini adalah outputnya, output Y-nya, karena kita di sini print output Y. Lalu yang di sini adalah wake-nya, ya, wake-nya dari setiap inputan. Lalu yang terakhir adalah MSE-nya. MSE adalah mean square error, error antara hasil Y dengan target Y, seperti itu. Jadi nilai MSE ini adalah sesuai dengan rumus ini. Error adalah 1/n, ya, n-nya adalah 3 ya, n-nya 3 karena y-nya kan 3 seperti itu. Lalu nilai target dari y dikurangi prediksi y. Jadi target y1 dikurangi prediksi y1, target y2 dikurangi prediksi y2, diminuskan lalu disquarekan ya, langsung dicari nilai rata-ratanya itu berapa. Nah, itu dihasilkan sebesar 0,6446 sekian. Nah, nilai error ini termasuk nilai error yang besar karena semakin mendekati 1 maka semakin buruk hasilnya. Nah, bagaimana kita mencoba untuk mencari nilai MSE yang mendekati 0? Kita cari yang errornya itu semakin tipis perbedaannya dengan nilai aslinya. Nah, bisa kita gunakan karena ini forward ya. Kita tidak menggunakan perubahan nilai bias, perubahan nilai bobot, tapi kita gunakan di sini adalah epochnya kita tambah seperti itu. Misalnya kita tambah menjadi 100. Nah, di sini ya 100. Berarti nanti wake ini akan otomatis merandom sebanyak 100 kali dan akan dicari outputnya berapa, kayak gitu. Jadi epoch pertama wake-nya segini, biasnya sama ya, outputnya segini. Lalu dihitung terus sampai 100 kali, nanti dicari. Ya, kita gunakan di sini. Kita tulis di sini karena ini kan cuma menampilkan MSE. Karena MSE-nya cuma 1, berarti MSE-nya ya MSE ini aja kan ya. Nah, ketika nanti ini ada 100, berarti MSE-nya kan ada 100. Nah, yang perlu kita cari kan hanya MSE dengan nilai error terkecil.
Sehingga di sini kita kasih min MSE seperti ini. Nah, nanti yang akan dimunculkan adalah MSE dengan nilai terkecil di situ. Min MSE terkecil, kita tuliskan MSE terkecil. Lalu untuk weight agar nanti tidak, tapi nggak apalah, saya coba tampilkan dulu ya. Kita F5. Nah, sini. Jadi maksud saya ini. Nah, sebenarnya kalau sudah 100 kali kita tidak perlu ngeprint semua weight, kita nggak usah ngeprint semua output. Yang kita cari hanya nilai MSE terkecilnya. Nah, di sini nilai MSE terkecilnya adalah 0,513 sekian. Nah, masih terhitung besar juga, tapi ada peningkatan, ada penurunan, maksud saya ada penurunan nilai error. Kalau tadi epochnya hanya 1 kali ya, MSE-nya berarti 0,6 sekian. Sedangkan ketika program ini di-run atau dijalankan sebanyak 100 kali, maka MSE terkecilnya mencapai 0,5 sekian. Nah, ini kan membuktikan bahwa semakin banyak nilai epoch, semakin banyak program ini dijalankan dengan cara di random berapa kali seperti itu, nanti hasilnya bisa ketemu MSE terkecilnya berapa, kayak gitu. Nah, ini sementara saya hapus dulu agar nanti tidak memakan memori. Jadi sebenarnya untuk print ini kan tidak perlu, kita hapus saja seperti ini. Nah, yang kita cari adalah MSE terkecil seperti ini ya. Lalu harus kita bandingkan juga, karena semakin banyak nilai epoch berarti konsekuensinya waktunya akan semakin lama. Seperti tadi ya, ketika cuma 1 dia langsung muncul kayak gitu ya. Ketika 100 dia ada proses yang lebih banyak, sehingga waktu komputasi ya, jadi disebut sebagai waktu komputasi ini bisa lebih meningkat kayak gitu. Nah, agar bisa dilakukan pengujian, bisa dicatat seperti itu, kita tuliskan saja di sini waktunya, kita catat. Nah, kita gunakan library time di sini, import time. Lalu di sini kita definisikan start time. Adalah time. Jadi dia akan mencatat waktu ketika program sudah sampai di sini ya, karena ini kan cuma definisi. Nah, kita start dari sebelum perulangan ini terjadi seperti itu. Nah, di sini undefined name time. Oh, saya salah, ini harusnya seperti ini. Oke, di sini ya. Jadi kita putuskan start time-nya adalah di sini. Lalu untuk end time-nya kita langsung saja print di sini. Kita print di sini. Oke, kita tuliskan di sini time dikurangi start time. Jadi nanti kita tahu berapa waktu yang dihabiskan ketika epochnya 100. Nanti bisa kita tambah lagi epochnya 1000, waktunya berapa, seperti itu. Lalu semakin tinggi epoch, maka akan memunculkan kesempatan ditemukannya wake dan bias. Biasnya sudah ditentukan ya. Nilai wake yang bisa menghasilkan output terkecil kayak gitu. Nah, ini kita jalankan dulu misal. Nah, ini kan sudah ya. MSE terkecil untuk epoch 100 adalah 0,5 dengan waktu komputasi 0,02 sekian detik. Nah, kita tulis saja di sini untuk agar kita tahu ini MSE-nya siapa. MSE terkecil kita tulis di sini untuk epoch ke seperti ini. Kita panggil variabel epoch ya. Epoch kan ini ya, epoch in range 0 sampai 100. Nah, nanti epochnya ini adalah 100. Kita tambah 1 seperti ini. Oke. Sama dengan kita tulis di sini. Oke, seperti ini. Nah, kita jalankan. Nah, MSE terkecil untuk epoch ke 100 adalah, nah ini sudah ternyata bisa ditemukan yang lebih kecil lagi ya MSE-nya, 0,494483 sekian. Nah, seperti itu ya. Dengan waktu 0,07. Nah,
Lalu kita tambah epochnya, misal 1000. Nah, bisa kita lihat mulai mengecil lagi, MSI-nya ditemukan lagi. Ternyata yang bisa mencapai 0,48 sekian. Tapi akibatnya waktu komputasinya bertambah. Bisa kita lihat ya di sini 0,17 detik, sedangkan untuk yang 100 itu 0,07 detik, seperti itu. Kita tambah lagi, misalnya epochnya 10.000. Kita jalankan. Nah, makin mengecil MSE yang ditemukan. Nah, jadi konsep jaringan saraf tiruan ini kan menggunakan konsep random ya, kayak mencari solusi secara random. Nah, ketika random itu diarahkan, maka dia akan menghasilkan nilai yang dicari atau solusi kayak gitu. Nah, ini bisa kita lihat di sini dengan epoch 10.000. Jadi artinya ini dia, komputer kita ini menghitung nilai output ini sebanyak 10.000 kali. Itu menghasilkan nilai MSE 0,43 sekian. Dengan waktu komputasi adalah 1,6 sekian detik. Nah, sekarang kita tambah lagi menjadi 100.000 misalnya, seperti itu. Nah, ini udah mulai agak lama ya, agak munculnya lama. Nah, akhirnya selesai setelah 12 detik sekian, dimana nilai epochnya sudah mengecil lagi 0,422, tapi sudah mulai selisihnya tidak terlalu jauh seperti yang awal tadi ya, seperti yang ketika 10 itu 0,5, lalu turunnya signifikan. Nah, karena apa? Karena ini sudah batasnya random ya, seperti itu. Nah, setelah epochnya itu sebanyak 100.000, sudah penurunannya sudah tidak terlalu signifikan lagi ya. Kita coba lagi sampai 1 juta misal. Taran lagi. Nah, tentunya waktunya yang digunakan itu semakin lama lagi. Nah, selesai. Bisa kita lihat di sini untuk epoch yang 1 juta menghasilkan nilai MSE terkecil adalah 0,399 sekian dengan waktu komputasi 108 detik. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, semakin peningkatan waktu komputasinya, tapi penurunannya belum signifikan. Nah, ini nanti bisa kalian coba-coba menggunakan laptop kalian masing-masing. Nah, ketika kita melakukan ini, maka artinya kita melakukan penelitian. Kenapa? Karena akhirnya kita meneliti berapa waktu komputasi yang dibutuhkan untuk epoch sekian, seperti itu, dengan penurunan epoch di setiap maksud saya penurunan nilai MSE terkecil di setiap epochnya, seperti itu. Nah, jadi untuk forward propagation seperti ini, implementasinya menggunakan Python. Bagaimana kita bisa akhirnya menemukan bagaimana menghitung wake dan bias sehingga mencapai nilai errornya adalah 0. Nah, nanti bisa kita gunakan lanjutan dari algoritma ini yang dinamakan backpropagation. Akan saya lanjutkan di video selanjutnya untuk yang backpropagation. Namun untuk forward propagation cukup sampai di sini. Silakan dieksplorasi lagi, silakan dicoba-coba lagi dan dipahami kode yang ada di sini. Saya rasa cukup sekian video kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.